dalam. Jadi ada Ustaz orang yang menjumpai penguasa melalui orang dalam, orang dekat. Zaman dulu. Hah? Ada? Nah, anak kemun dengan inan. Mangan ya? Punya anak keponakan di situ. Bisa jumpa. Beliau tahu ada keponakannya, orang dekat, orang dalam, mau jumpa Amirul Mukminin. Dan karena inyo adalah abuaga, ya beliau berkata astagzinulak. Lu laki izin akan lu pemberempok don. Istilah orang dalam, istilah orang dekat. Ada orang dekat dengan penguasa, orang dalam dengan penguasa. Hari ini menyatakan pegah naurun dalam, naurun dekat itu positif atau negatif? Nauri dalam, geganya naurun dalam. Positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Nyoka naurun dalam kayaknya. Ya. Kenapa negatif? Ya. Ini negatif jadinya zaman kita kenapa? Sebelumnya adalah itu kan lumrah orang untuk berjumpa dengan seseorang melalui orang yang dia kenal dan yang dikenal oleh orang itu lagi. Itu lumrah hari ini. Kita pergi ke sebuah kampung. Di kampung itu siapa yang bisa kita kenal, yang kita kenal dekat dengan kita, ya pasti pergi kampung itu melalui orang itu. Itu kan hal yang lumrah. Masa saya pergi ke suatu tempat melalui orang yang saya tidak kenal, orang itu tidak kenal saya? Ya. Kan nggak mungkin saya bisa berkenalan dengan orang kampung atau orang lain di kampung itu juga. Yang saya tidak kenal, mesti melalui orang yang saya kenal. Itu kan fitrah seperti itu. Tapi hari ini dalam masalah jabatan kekuasaan, administratif dan yang lain, kalau dibilang orang dalam ada istilah negatif. Kenapa? Ada kezaliman di sana. Gara-gara ada orang dalam, dia bisa menggeser yang bukan orangnya ataupun dia mendapatkan hak yang bukan haknya. Nah, itu istilah orang dalam hari ini. Ada orang dekat dengan penguasa hari ini menjadi negatif karena dengan orang dekat itu dia melakukan yang tidak sebenarnya. Dia tidak berhak, tapi karena ada orang dalam jadi dia mendapatkan hak yang bukan haknya. Ini yang menjadi negatif. Tapi seseorang punya orang dalam, orang dekat, dengan itu dia mendapatkan yang merupakan haknya, itu enggak ada masalah. Begitu juga orang dalam atau penguasa, karena ada orang dekat, dia berikan hak orang tersebut, orang yang bukan dekat dengannya juga dia berikan hak. Itu enggak ada masalah. Beliau itu dekat dengan orang yang dekat beliau, orang yang enggak dekat beliau juga dekat. Enggak ada masalah penguasa seperti itu. Tapi yang masalah hari ini, penguasa hanya dekat dengan orang dekat. Yang hana dong, yang hana peduli. Itu jadi masalah. Makanya orang dekat itu jadi negatif. Nah, tapi pada zaman itu ya Umar bin Khattab jumpa dengan siapa saja. Apalagi orang dekat yang minta jumpa dengan beliau, ya jelas. Nah, dalam cerita ini juga Umar bin Khattab mengizinkan untuk jumpa. Nah, kemudian adabnya apa? Minta izin. Hal tasta'zin. Ya. Mungkinkah engkau minta izin aku berjumpa? Lalu Hurr bin Qais, walaupun beliau orang dekat tim inti Umar bin Khattab, beliau bilang asta'zinulak. Saya akan minta izin supaya engkau bisa jumpa. Nah, adab menjumpai penguasa dengan meminta izin, ini adab. Yang hari ini maaf cakap, kalaupun bukan penguasa ya, orang yang mungkin teman kita dekat. Kita mau jumpa dengan seseorang, teman kita itu punya teman yang ingin kita hajatkan untuk berjumpa. Dia orang penting misalkan, entahkah tokoh, entahkah figur, entahkah penguasa atau kepala ini, kepala itu ya. Bahkan Tengku Imam juga mungkin ya. Kalau kita ingin berjumpa dengan orang tersebut, kita bawa ada orang lain yang tidak dia kenal oleh sahabat kita. Kita kan punya sahabat dua ini. Kita dekat dengan A, dekat dengan yang C. Orang yang J. Getanya jadi penghubung antara mereka berdua. Karena yang ini tidak kenal dengan yang itu. Tapi kita kenal dua-duanya. Adabnya minta izin. Walaupun kita merasa dekat dengan yang dia hajatkan itu. Minta izin adabnya.
Jangan kebiasaan hari ini nyan bupati nyan ngondro ko tabai kula hawai. Tabai kula hawai ngondro ko. Sabo debai kamu duam. Nyan bupati nyan atau PJ nyan atau sekda atau seorang figur yang mungkin sudah naik daun atau sudah banyak orang berhajat dengannya. Han pate telpon apa? Telpon. Perle berapa? Telpon berapa? Perle berapa? Itu tidak ada adab kita. Sedekat-dekat orang juga kita minta izin. Minta izin bahwa boleh enggak fulan mau jumpa sebentar. Pejit. Nak sempat wate, nanyo naje. Ya. Boleh, silakan. Baru kita katakan dia menempuh insya-Allah. Hanya tidak boleh kita tidak menghargai privasi orang lain walaupun itu orang dekat kita. Izin. Begitu juga mungkin hari ini kita karena ada telepon kan, kita mudah untuk menghubungi siapapun. Ada juga orang ingin merasa bagi apa dah walaupun lagi nyolong ngan tolongnya urahaya, ini telepon lan saya gerak. Gak aja. Ya. Nah, harus cari adab juga. Harus punya adab. Ada orang yang mau ngomong kita minta izin. Begitu juga kasih nomor telepon. Kasih nomor telepon. Ada fulan yang kamu tidak kenal. Kita tahu dia tidak kenal, tapi kita kenal. Boleh enggak saya kasih nomor telepon sehingga dia bisa menghubungi kapan saja atau apa? Kita minta izin. Kalau seandainya tidak dikasih izin, ya berarti jangan. Karena arti kasih nomor telepon, orang itu boleh menelpon 24 jam ke ngondanyonya. Yang kita kemudian tidak tahu bagaimana sikap dia. Nah, macam-macam orang ketika truk nomor telepon, telepon bang tabe-tabe, galak-galak kan ya. Saya punya pengalaman dalam hal ini ya. Kasih nomor telepon misalkan. Jadi dia telepon suka kalau enggak diangkat telepon terus sehingga sangat mengganggu ketika walaupun sedang ceramah sekalipun. Jadi harus dimatikan HP ya. Jadi begitu. Kasih izin, minta izin si fulan bin fulan ada apa? Kasih izin misalkan. Contoh ya. Karena kita tidak tahu. Jadi minta izin itu penting. Walaupun kita merasa itu kita sangat dekat. Apalagi mungkin dengan seorang penguasa yang sangat sibuk. Orang yang sangat sibuk misalkan. Ini contoh kecil kami itu kecil lah sekali. Enggak ada masalah. Tapi dengan orang yang sangat sibuk misalkan. Penting nomor teleponnya itu yang terbuka 24 jam boleh dihubungi. Minta izin. Begitu juga mau jumpa dengan seseorang hanya tak pegang itu. Jak di dekat lon tanam mentang. Asai ni jai dekat lon bereh tanam mentang. Protokoler hana berlaku pakai orang dalam. Ya. Jadi dia bisa begitu terobos tanpa izin, tanpa ini semua. Kenapa? Orang dalam bereh rona mah jangan don urusan bereh. Minta mah tenang long tengok damai long belum tahu kampung damai. Ya. Tidak astazinu lak. Aku akan minta izin kepadamu untukmu. Nah, itu adab ya. Adab berlaku zaman dulu sampai hari ini. Adab protokoler itu kenapa? Untuk adanya protokoler itu adalah untuk adab seperti itu. Nah, itu masa kekhalifahan sudah ada loh adab yang seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Ketika diberikan izin oleh Umar pun tidak tanya siapa orang ini. Ya, orang dekat beliau. Ya, beliau tidak tanya silakan. Siapa saja boleh jumpa. Ya. Begitu Uyainah jumpa dengan Umar bin Khattab, apa yang terjadi? Ya Ibn Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu bainana bil adl. Begitu jumpa dengan Sayyidina Umar, Uyainahnya, Abwa daripada Hurr bin Qais ini, Abwa ke. Begitu jumpa dengan Umar, dia bilang apa? Ya Ibn Khattab, wahai Ibnu Khattab. Jadi hana gehoi Umar, gehoi dengan naniyah kanya. Ya Ibn Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazla. Engkau tidak demi Allah, engkau tidak memberikan banyak kepada kami. Hana le nabi ke kamu. Wala tahkumu bainana bil adl, dan engkau tidak memutuskan perkara di antara kami secara adil. Artinya engkau tidak memerintah secara adil. Begitu jumpa, hana reduk, hana angin, pergi kepada Umar. Ya Ibn Khattab,
engkau tidak memberikan apa-apa untuk kami, atau tidak banyak engkau berikan kepada kami, dan engkau tidak berbuat adil. Ya, ban. Gekeun ke Umar bin Khattab. Menyahana gelake izin beno kiban cerita. Kalau seandainya beliau tidak minta Hurum bin Qais tidak minta izin dulu untuk jumpa. Apa kejadiannya? Faghadiba Umar. Umar pun marah. Ya, ghadiba Umar. Umar marah. Datang orang yang tidak beliau kenal, ya, dibawa oleh orang yang beliau kenal, tetapi mau jumpanya untuk apa? Ternyata ingin jumpa untuk menuduh Umar. Ya. Dipanggil lagi, ini adalah bahasa-bahasa kasar. Ya Ibn al-Khattab. Ini bahasa orang Aceh ka memenan yah ini. Ha? Menyemenan yah kiban. Ya. Menan ya ini yang kalau cerita apa saja. Ini juga bahasanya bahasa kasar tahdid, ada seperti ancaman begitu. Ya. Menuduh kepada Umar tidak adil, padahal Umar itu adalah subhanallah adalah khalifah yang sangat adil sekali di dalam menjadi khalifah memang. Pada saat beliau jadi khalifah, sehingga hari ini diakui betapa adilnya Umar. Banyak masalah fikih itu, dalam masalah fikih kenegaraan itu banyak berubah dalam masalah Umar. Dan dapat banyak rujukannya pada masa Umar karena ijtihad fikih beliau yang sangat luar biasa, karena hasil musyawarah beliau dengan tim beliau yang sangat hebat, termasuk Ali bin Abi Thalib di dalamnya, yang termasuk Ali adalah termasuk orang yang sangat faqih. Nah. Jadi dianggap tidak adil beliau. Yang anggap siapa? Ya. Yang kemudian orang hanam desaw benar, hanam desaw itu. Ya. Jadi ada hikmah penting di sini. Ya, di samping hikmah tentang masalah adab, kalau itu adalah jumpa minta izin, sehingga jumpa atas izin beliau. Lalu kemudian juga seorang awam seperti ini, ataupun seorang pemimpin, siapapun dia, akan ada orang yang tidak setuju dengan kepemimpinannya. Yang seadil-adilnya orang, akan ada orang yang menganggap dia tidak adil. Sebaik-baiknya pemimpin misalkan, akan ada orang yang mengatakannya hanya kebaikannya. Tetap ada itu. Tidak mampu kita dalam hidup siapapun menjadikan orang semuanya ridho dengan kita, enggak bisa. Bukan cuma Umar, Nabi sendiri juga mendapatkan orang yang seperti ini, yang menuduh Nabi tidak berbuat adil. Setelah terjadi perang Hunain, dalam pembagian qismah daripada ghanimah, ya, itu ada yang mengatakan kepada Nabi, menuduh bahwa hada qismatun, ya, nyo adalah pembagian yang tidak adil. Ya, dituduh Nabi yang membagi itu, Nabi tidak berbuat adil. Itu ada, Nabi sendiri dituduh tidak berbuat adil. Umar bin Khattab ada yang menuduh beliau tidak berbuat adil. Siapa? Yang orang jahil, orang awam seperti ini. Ya. Kemudian ini juga penting kita ambil ibrah kisah ini juga. Orang awam seperti ini, masyarakat awam yang kadang hana gedero ke, hana gedepero ke, dia mengadu kepada Umar, walaupun dia orang awam, mengadu kepada Umar dua hal. La tu'tinal jazla wa la tahkumu bainana bil adl. Engkau tidak memberikan banyak kepada kami. Nekalan yang funtat beliau adukan pegejuk nya selama bupati kaya pegejuk ke katanya, selama gubernur kaya pegejuk ke katanya, selama kaya memimpin pernah ke katanya. Itu orang seawam-awam orang mampu menilai seorang pemimpin, mampu menilai pemerintah dengan pegejuk. Itu orang awam tuh. Yang kedua, baru dia mampu menilai keadilan. Adil. Jadi bukan adil dulu, tapi pernah kamu. Itu yang pertama. Jadi orang awam menilai pemerintah itu dengan dua macam. Jo ile baru pegang masalah keadilan. Padahal kadang kalau pemerintah berbuat adil, banyak kita enggak dapat. Banyak kita enggak dapat. Kenapa? Karena pemerintah adil. Karena ada yang lebih berhak daripada drone. Jadi drone hanya menumpuk tepi. Atau anda pernah dapat dulu, sekarang anda tidak dapat lagi. Kenapa? Ada orang lain yang belum pernah dapat sama sekali.
Kalau pemerintah ingin berbuat adil, kadang banyak kita enggak dapat. Ada yang lebih diprioritaskan, ada yang lebih dipentingkan demi keadilan. Tapi orang awam menilai pemerintah lebih sering dengan pena. Ya. Maka akhirnya sekarang siapa yang mau naik sebagai pemerintah, mau jadi caleg dan yang lain, pena. Ada apa? Peje nejuk. Nyai kamu. Makin cepat kasih sekarang, nyan lebih higher ron. Segala memerintahkan nejuk kamu, nyan bereh ron. Nyan betul-betul awam. Yang ini takalan ke masuk dalam ayat urangnya perkeun lagi nya. Hana lu pegahile dalam ayat Quran ternyata gecok huruf ni Qais karena ahli Quran beliau mengambil ayat tentang masalah ini. Sehingga dah pegah ohnya urang-urang yang laginya keun pe dalam Al-Quran. Rupanya dalam Al-Quran dah disebutkan oleh Allah model urang yang lagi-laginya. Ya. Jadi yang hanya mampu dalam masalah pemerintahan hanya mampu menilai dengan penejuk apa yang mau dikasih. Makin cepat dikasih makin hebat. Maka bupati yang mau naik sebelum jadi bupati, jok. Nyan lebih haya, nyan mentap. Nyan berarti betul urang-urang yang uka dah kalan tu. Ya. Yang sebenarnya bukan itu dulu. Adil dulu, baru yang itu. Berbuatlah adil, maka berikan kepada kami. Sesuai dengan keadilan. Ya. Menyenang gerogasin, kiban cara apa tajuk? Nasabah. Kita harus berbuat adil, dengan keadilanlah akan banyak bisa kita kasih. Tapi kalau banyak diberikan pokoknya jok, maka akhirnya kita tidak mampu berbuat adil. Makanya banyak yang mau naik, dia akan bilang bahwa kalau saya naik, nanti setiap kampung saya kasih ini. Ya, kalian. Ini menyasar orang-orang yang awam. Mereka hanya paham bahasa apa? Bahasa jok, ya, kan bahasa kasih, ni dah bahasa kasih, hayun hat. Tapi bahasa jok, bahasa memberi, ya, apa yang bisa dia dapatkan. Nah, jadi setelah dituduh Umar bin Khattab ini dituduh. Faqatiba Umar marah, tersulut emosi beliau. Man kan hanggebi mohop lin nabi, hanggebi bungeh-bungeh lin nabi. Ganya orang hebat dah pakan je ke bungeh. Fitrah manusia. Hidup ganyan demi berbuat adil, datang orang yang menuduh di muka beliau langsung tidak berbuat adil, dibawa oleh orang paling dekat dengan beliau lagi. Tersulut marah beliau. Lalu apa yang terjadi? Ketika itu Hurr bin Qais yang sudah melihat kondisi sudah tidak sehat, kahana wajar, ka di luar dari SOP, kan lagi nyamun abua ganyan ternyata apa kahagura abua lonyo kagak pugai karu dengan Umar ya. Kah ya pugai karu kena 3 gejak kena 3 lumia kah gejak pemalai lon bahasa katanya ya. Karena beliau orang cerdas, apa sikap beliau? Lalu kemudian faqala al-Hurr ya Amiral Mu'minin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin wa inna hadza laminal jahilin. Khudil afwa, wahai Amirul Mukminin, Allah menyuruh kepada nabinya, khudil afwa, maafkanlah, wa'mur bil urfi, dan suruhlah yang baik-baik, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Dan ini termasuk orang jahil ya Amirul Mukminin. Jadi beliau pakai ayat Al-Quran untuk menasihati Umar yang Umar kamirah muka. Ya, tingkat marah Umar hatta hamma an yuqi'a fihi, sampai Umar ingin yuqi'a fihi, ingin memberi hukuman spontan terhadap orang itu. Sudah marah beliau seperti itu. Yang bahasa orang Aceh karag pedu, karag takat. Ya, jadi beliau kan mohon macam-macam. Memang ingin membalas secara spontan. Langsung Hurr bin Qais membacakan ayat ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ini dibacakan, apa yang terjadi? Ini dia. Langsung, ya. Fama jawazaha Umar hina talaha alaihi wa kana waqafan inda kitabillah. Umar tidak berkutik, tidak bergerak, dan Umar
kalau dibacakan ayat Al-Quran, beliau itu akan siap untuk mengamalkannya, siap untuk mempraktekkannya. Itu Umar. Jadi dinetralkan Umar oleh Hurr bin Qais yang paham bagaimana Umar dengan ayat Al-Quran. Beliau ambil ayat Al-Quran secara spontan sesuai dengan konteksnya. Beliau sampaikan bahwa, wahai Amirul Mukminin, Allah saja beritahukan, menyuruh kepada nabinya untuk maafkanlah. Suruh yang baik-baik dan wa'arid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Wa inna hadza laminal jahilin, beliau nyonyo orang jahil. Jahil dalam artian jahil. Jahil artinya orang tidak paham, hana gedepa siapa. Jadi kapayah geken ke abua ke apa? Nyo ganyan orang jahil. Karena beliau sebagai penengah di sini. Jadi baik pegang, baik menan, nyo Abu Halun, hana menan. Orang deng tengah bahwa inna hadza laminal jahilin, ini termasuk orang jahil. Jadi orang yang hanya mampu menilai kekuasaan penguasa pemerintah drone selama penejuk ke kamu, itu orang jahil itu. Orang jahil. Sejak draw ni cik ke penguasa, ke draw ku siapa tanam menempa, padahal ngonto tak dua ada. Jahil draw na. Kalau menilai seseorang dengan apa yang bisa anda dapatkan dari dia. Bukan cuma penguasa, tapi juga kawan kita. Tapi yang harus kita nilai apa? Adil enggak kalau dia penguasa? Adil enggak dia selama, kalau itu kawan dekat kita, kalau itu orang dekat kita, adil enggak dia selama berkuasa? Itu yang menjadi bangga tak lu ngendro kepakan. Selama engkau berkuasa, adil. Ramai orang yang senang ngendro. Adilnya dulu, baru kemudian yang lain. Bukan merumpuknya, ilai baru yang adil urusan keduanya, urusan gelai masalah adil. Pokoknya hidro aku nak merumpuk, tak bisa. Itu orang jahil. Ayatnya adalah disebutkan itu orang jahil. Yang lainnya orang jahil. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Maka Umar bin Khattab, ya, akhirnya ketika disebutkan dengan ayat Al-Quran seperti ini, beliau pun majawaza. Tidak berkutik beliau, hana memet beliau. Wa kana waqafan inda kitabillah. Selalu Umar itu, kalau disebutkan ayat Al-Quran, beliau akan mengamalkannya dan akan mendengarkannya dengan baik. Jadi Hurr ini tahu psikologi Umar Amirul Mukminin yang kalau dibacakan ayat Al-Quran beliau tidak akan bergerak, tidak berkutik dan langsung beliau terima. Gadah mohon Umar bin Khattab. Di Mesir, orang Mesir lain cerita. Jadi setiap orang ada psikologinya, tapi kebanyakannya orang Mesir kami lihat selama kami di Mesir dan juga ada di sini adik-adik kita, anak kitanya yang dari Mesir sejak sekolah. Jadi orang Mesir kadang ada kejadian di jalan, mopok motor ataupun mengerih motor bacut jalan, kan berhenti. Ketika berhenti di jalan, engkau bungeh-bungeh bak jalan sinan. Ya, hana istilah pinggir ke samping dulu, baru tanya tak selesaikan masalah. Hana. Tapi pedang bak jalan, gelang motor inan, jadi pegang macet bantaponya mbah mana ni. Ya. Jadi marah-marahlah di situ. Orang Mesir kalau mau marah atau sedang marah bersama, kita diamkan mereka. Nah, cara karena mereka mudah tersulut marah juga. Orang Mesir kondisi panas di sana, ya, di kantor juga atau apa, sering kadang marah bertekak mulut. Itu didiamkan mudah. Dengan cara apa? Orang Mesir didiamkan kalau dia marah dengan kita katakan sallu ala nabi. Selawat kepada Nabi. Kebiasaan orang Mesir kalau disuruh berselawat mereka akan ikut sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan memang wajib kalau ada yang mengatakan sallu ala nabi harus mengucapkan selawat setelah itu. Jadi kalau kita diamkan orang Mesir yang marah, itu dengan cara selalu ucapkan sallu ala nabi, bungeh lam kun lam sallu ala nabi. Sehingga kaya hendak orang kun le. Bungeh orang hendak orang pegang-pegang le. Pakat ka itambe ka kun sallu ala nabi. Ilham lam kun lam sallu ala nabi. Jadi menan. Ya, itu orang Mesir, adatnya seperti itu. Punya bungeh-bungeh tapi iam bungeh kanya dengan cara laginya. Sehingga kaya kalaupun mantang mohon ke
Tapi hendak kita pegah balik. Karena selalu diingatkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teguh rahmat, nyo menan teguh rahmat. Ya. Ya, jadi man menyuruh Aceh ke Banjaran ku? Kiban? Kiban cara ada ke? Kiban aku menyuruh dari Aceh menyambung-nyambung ke Banjaran apa? Je kupi. Oh ya. Je kupi mungkin ya betul ya. Orang Aceh pegang apa? Hai, je kupi le kan. Je kupi le betul ya. Yang long kau rasa bungai-bungai macam nak kupi ya. Ya. Jadi setiap masyarakat ada masalah. Tapi kalau penting dalam hal ini, kalau misalkan semua kita ya dibacakan ayat Al-Quran, siapapun jangan pernah melanggar ayat Al-Quran dan hormati orang yang membaca itu. Kalau kita dinasehati dengan ayat Al-Quran, siapapun kita, mesti kita hormati orang itu dan kita dengarkan ayat itu. Itu adab kita dengan firman Allah, dengan Al-Quran. Jangan justru banyak baru sikrek baca Quran, baru sikrek hafal Quran, kajak kena. Hanya ya, hanya menahan ya. Walaupun dia memang sepotong ayat yang dia hafal, yang dia tahu, dia nasihati kita dengan ayat itu, terima. Jangan kita angkuh, bahkan menganggap remeh orang yang membaca ayat Al-Quran. Baru leuro jak buatkah baca Quran itu kamu. Kayak anak hati dengan Quran ya. Anjir, terima. Wa kana waqafan inda kitabillah. Umar ini sangat wakaf, sangat menghormati, menyanjung kitab Allah Al-Quran. Jadi semua bagaimanapun kalau dibacakan Al-Quran, beliau akan tetap menghormatinya. Ya. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi ini adalah sedikit kisah yang terjadi masa Sayyidina Umar. Banyak ibrah pelajaran di belakang ini yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ono kemandang, terima kasih, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah nepelih mubagah masjidnya, memakmurkan masjidnya dengan jamaah yang banyak, yang selalu menjadikan masjid ini tempat beribadah sehari-hari, tempat menuntut ilmu, tempat di mana mencari keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada ulun tuan, terima kasih dan terima kasih kepada masyarakat Kampung Lang dan sekitarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.